Nah, di acara Najwa Shihab kemarin, ketiga baca pres RI, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Ditantang nih untuk refleksi di depan kaca, menceritakan apapun yang mencerminkan tentang dirinya, ataupun tentang masa lalunya, atau apapun bisa diceritakan lewat cermin. Nah, perbedaan ketiganya sangat mencolok, dan bahkan sampai mencuri perhatian warganet. Ada yang menilai ini bagus, ini begini, dan begini yang ini. Nah, berikut adalah video ketiga baca pres RI ketika ditantang untuk refleks di depan cermin. Yang pertama ada Anies Baswedan ini ditantang dia di depan cermin. Mulainya juga repot. Saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Kenapa Mas Ali selalu ada yang pertama di mata Najwa? Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak Nah, itu Anies Baswedan udah selesai ditantang. Sekarang giliran Prabowo Subianto. Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo, atas depan cermin. segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak Tapi tiba-tiba dia pergi. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil Kayaknya berkaca, Pak berbicara pada diri Prabowo sendiri. nggak mau ini kayaknya. Nah, katanya udah berkaca. Refleksi Bapak. Nah, sekarang langsung giliran Ganjar Pranowo. Tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana setelah menonton video ketiga baca pres tadi? Kalau Anies tadi kan dia mengingat tentang masa kuliahnya dulu di UGM, sedangkan Pak Prabowo Subianto sepertinya malu-malu atau mungkin enggan diajak refleksi di depan cermin. Sedangkan kalau Ganjar Pranowo mengingat pesan orang tua untuk soal jabatan dan tentunya soal jangan sesekali dan jangan pernah sentuh yang namanya korupsi. Nah, di sini juga di postingan ini disebutkan kalau ditulis di caption ini, Anies malu pada dirinya sendiri, sedangkan Prabowo nggak bisa diatur, mau menang sendiri. Kalau Ganjar, pesan orang tuanya itulah dirinya. Nah, itu berdasarkan penilaian dari postingan ini. Sedangkan kalau dari teman-teman semua, gimana nih menilai dari ketiga baca pres ini? Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan. Para pendukungnya suaranya gimana nih? Kalau menurut saya sih ya di antara ketiga ini tadi ada yang memang bagus menurut saya. Tapi ya tergantung di mana penilaian teman-teman. Yang namanya tantangan kan ya memang kayak gini. Dan bisa kita lihatkan bersama respon ketiga baca pres ini saat ditantang oleh Najwa Shihab. Kemudian kalau kita lanjutkan bagaimana reaksi para warganet. Di sini ada yang membalas bawa-bawa perubahan Anies, mulut muter-muter gak jelas. Pilih pemimpin yang pasti-pasti aja. Ganjar paling solutif. Itu ditulis oleh Denny Sauya. Kemudian ada lagi dari pedagang kritik. Dia menuliskan begini. Dimaafkan Mbak, penilaian Anda memang beda. Mirip sebuah stasiun TV pada zaman itu sambil menyertakan emotikon senyum sambil tutup mulut. Nah, kemudian ada lagi dilanjutkan di sini. Dia menuliskan kayak gini. Nana brilian, dia berhasil menunjukkan karakter yang disembunyikan dengan cermin. Nah, gimana nih? Ini dari komentar-komentar para warganet menanggapi para baca pres ketika ditantang untuk berbicara di depan cermin. Dilansir dari CNN Indonesia, dituliskan di sini dalam acara Mata Najwa, 3 baca pres bicara gagasan yang disiarkan di YouTube.
Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan, misalnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus independen seperti dahulu sebelum revisi UU KPK. Selain itu, Anies juga turut menyoroti indeks kebebasan berpendapat di Indonesia yang dirasa sedang bermasalah dengan memberi skor 5 dari 10 angka. Sementara itu, Baca Pres dari PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan salah satu targetnya, yakni untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia. Lebih lanjut lagi, Ganjar juga menyinggung soal kualitas sumber daya manusia atau SDM RI dibandingkan TKA Cina. Terakhir, Baca Pres dari Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo Subianto mengaku memiliki program makan siang dan susu gratis di sekolah jika terpilih menjadi presiden. Kemudian lagi, Prabowo juga menegaskan bakal melanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga program Keluarga Harapan. Ia mengatakan keberlanjutan program itu dalam rangka mengentaskan kemiskinan absolut di Indonesia. Direktur Eksekutif Aljabar Strategi Arifki Caniago memandang masing-masing Baca Pres membawa gagasan yang dekat secara personal. Ia memandang pelbagai gagasan yang dibawa, ketiga Baca Pres sengaja dipilih untuk merepresentasikan posisi mereka dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk diketahui, tiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, memaparkan refleksi diri atau tapak tilas di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium itu. Refleksi itu diucapkan usai ketiganya memaparkan gagasan sebagai kontestan Pilpres 2024 di Universitas Gadjah Mada atau UGM DIY Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023 kemarin. Refleksi itu berisi kilas balik perjalanan hidup, pesan dari orang tua hingga harapan tentang Indonesia ke depan, yang tentunya dipandu oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Nah, kalau menurut teman-teman, dari ketiga Baca Pres tadi, ada Anies Baswedan menyampaikan gagasan, ada juga Prabowo Subianto menyampaikan gagasan, kemudian Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan demi Indonesia maju katanya, kalau terpilih menjadi presiden di Pesta Demokrasi RI di 2024 mendatang. Nah, menurut teman-teman, siapa yang gagasannya paling masuk akal dan pro terhadap rakyat? Silakan tulis di kolom komentar ya, saya tunggu teman-teman.